Haleluya, haleluya, shalom alaikum, Bismillah Hamasyah, salam aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman dan juga saudara kita Bang Aliuddin. Kapanpun ada kesempatan, kami selalu bertemu. Nah, kalau tidak bertemu, kami selalu dukung dalam doa. Kami saling mensupport dan saling mendoakan. Bang, buah apa bang? Apa ke? Apa good? Pagi bang. Get bang, jeruk hat. Nyo kopi dari mana bang? Oh nyo kopi mangatnya, kopi asli Sulawesi Barat. Kopi asli Sulawesi Barat. Jadi Ana nebuh saka, ana ibu saka, ana buh sirah. anak Betul-betul asli ya. betul asli. Bang. Jadi drone Banua dari Sulawesi. Sulawesi. Ubud dari Sulawesi. Oh hektar ini letak buat mengabarkan kabar baik, kabar sukacita. Gunung, gele, kampung, di dalam. Ojek, ketinting, lainnya ojek kelai. Hek tak betul-betul hek. Ngisi hana hati untuk melayani Hantro gede. Pakai hantro gede. Karena mamandum bayar ke draw. Ojek bayar ke draw. Ketinting bayar ke draw. Ojek kelai ke draw. Bahasa Indonesia bang. Jadi ke sana semua bayar sendiri. Naik ketinting bayar sendiri. Naik ojek bayar sendiri. Mau makan terbatas. Semua terbatas. Namanya di kampung, di gunung. Itu naik ojek di sebelahnya itu jurang-jurang itu. Isi sudah takut-takut isi. Saya sudah bilang sama isi saya jangan lihat ke samping kanan yang ada jurang atau samping kiri yang ada jurang. Lihat aja, diam aja. Tahu-tahu sampai sangat sederhana, pelayanan sederhana, tapi melayani semua sederhana. Tapi melayani dengan sukacita. Tidur sederhana, tapi tetap melayani dengan sukacita. Haleluya. Bapak Ibu, kita akan bertanya kepada Bang Aliuddin, kenapa harus melakukan penginjilan ke pedalaman-pedalaman, ke pelosok-pelosok, ke daerah-daerah terpencil? Kalau saya sudah sering memberikan paparan kepada kita semuanya, kenapa kita harus melakukan penginjilan ke pedalaman, ke kantong-kantong Kristen daerah terpencil. Nah, sekarang kita akan mendengar versi Bang Aliuddin. Bang, kenapa harus melakukan penginjilan ke pedalaman-pedalaman? Dan kenapa Abang juga memilih tempat penginjilan ke daerah-daerah terpencil? Karena beberapa kali dalam hari-hari ini ya, saya sering telepon, tidak bisa terkonek. Nah, ternyata tidak ada sinyal, tidak koneksi internet, tidak ada. Nah, kenapa Bang? Kadang lampu juga tidak ada. Iya. Pertanyaannya kenapa harus pelayanan ke pedalaman? Habis mau pelayanan di tempat tertentu, orang tolak. Dan situasinya juga tidak mendukung, apalagi COVID ini ya. Di Jakarta terkenal dengan situasi COVID, tapi puji Tuhan, Jakarta sudah reda, sudah baik, sudah bagus. Saya sangat tergerak sekali untuk masuk ke pedalaman kampung yang sulit, naik motor berjam-jam. Naik motornya aja berjam-jam. Belum lagi naik travelnya. Berjam-jam, bisa 6 jam, 7 jam. Tapi tetap saya lalui. Naik sepeda motor berjam-jam, naik ketinting, naik sepeda motor lagi. Dapat tempat yang sangat sulit, sangat sederhana, tapi tetap saya jalani dengan penuh sukacita. Dan bawa istri lagi. Isi saya bawa kemana-mana, saya bawa 2 paket itu, nggak main-main, tapi tetap saya lakukan dengan penuh sukacita. Saya buat sendiri, saya atur sendiri, dan saya danai sendiri. Inilah pelayanan yang saya lakukan. Tapi kemana-mana. Tapi Tuhan luar biasa ya, mencukupkan segala apa yang Bang Aliuddin butuhkan. Amin. Nah, mengenai masak di pedalaman, Bang? Oh, masak saya karena ada istilah di Sulawesi Barat itu ada masak 3. Masak 3, maksudnya bumbunya 3. Garam, serai, dengan air. Coba namanya masak 3. Istilah itu masak 3 ya. Jadi terbatas dengan bumbu, memasaknya terbatas dengan bumbu.
Karena pemahaman tentang masakan yang mereka kurang mengerti, yang memang budayanya seperti itu, ya tidak apa-apa. Saya harus bisa menyesuaikan dengan situasi, keadaan di suatu tempat. Kebetulan saya suka memasak, saya sangat tahu masak. Saya bukan orang Manado, suruh saya masak masakan Manado, sangat tahu. Saya bukan orang Padang, suruh masak rendang Padang atau kalio atau kare guli yang lain, saya sangat tahu. Apalagi masak masakan Aceh, aduh, saya sangat tahu. Kuah pli. Kuah pliu, kadang longme kuah pliunya dari Aceh. Sekilo, 2 kilo longme, asam sunti, ya kan. Kalau masak babi, Bang? Lumbuh memandung nalungme bumbu-bumbu spesial. Ile nalung pajuhnya, tapi you know lah kali lempajuh. Bang, Aceh ni bithe tiga, ba urang tanya buat mandum, khususnya urang Aceh. Pakan tanya harus tak percaya ke Yesus Kristus. Ya, karena apa pertanyaannya kita harus percaya dengan Tuhan Yesus Kristus itu. Ini video ini kita tujukan kepada teman-teman dan saudara-saudara kita yang ada di Aceh, Serabi Mekah. Kita tidak menghujat, kita hanya menjawab pertanyaan beberapa teman-teman yang ada di Aceh yang sering menghina dan mencaci maki kami orang Aceh yang sudah percaya kepada Yesus. Nah, pertanyaannya Bang Aliuddin, kenapa sih kita sampai percaya kepada Yesus dan kita sampai menyatakan iman kita kepada orang-orang di luar sana bahwa kita ini sudah murtad? Ya, karena saya secara pribadi sendiri mengalami pengalaman pribadi betul-betul dengan Tuhan itu. Tuhan Yesus yang telah menyentuh hati nurani saya, perasaan saya, pikiran saya. Dia yang menyentuh. Sehingga saya dapat merasakan. Sekarang aja kalau saya melakukan kesalahan atau berpikir salah, punya niat hati salah, sedikit aja mengganggu hubungan diri saya kepada Tuhan. Inilah menunjukkan Dia memberi peka dalam hati saya, perasaan saya. Ini menunjukkan Dia ada, Dia hidup, Dia ada dalam hidup saya. Berpikir salah sedikit, ada niat hati saya salah sedikit, benar-benar saya menjadi gelisah. Seperti diri saya tidak ada apa-apanya. Diri saya itu hambar. Untuk itu makanya saya harus mempercayai Isa Al-Masih. Yesus itu dalam hidup saya. Dialah yang memberi kekuatan lewat rohnya yang kudus yang ada dalam hidup saya. Dulu saya, Bang Pendi, susah kali saya berpikir tentang Tuhan. Memang saya tahu Tuhan ada di mana-mana. Dia ada di sana, Dia ada di sini, Dia ada di atas, Dia ada di bawah. Ternyata saya mengalami Dia ada juga dalam hidup saya secara pribadi. Ada dalam hidup kita. Di mana 2-3 orang berkumpul sepakat mengungkapkan sesuatu, menceritakan sesuatu tentang Dia. Dia ada, Dia hadir. Berarti Dia itu tidak jauh, Dia sangat dekat. Dia ada hadir saat hari ini, ada hadir bersama dengan hidup saya dan Bang Pendi, dan ada juga terhadap kita semua dimanapun Anda berada, yang mengimani, yang percaya. Anda dapat merasakan kekuatan ilahi itu, kekuatan roh itu. Saya imani, saya percayai, makanya saya percaya. Karena tidak meraba-raba lagi di mana ternyata ada dalam hidup saya. Tidak lagi mencari 1 hari 5 kali. Ya tidak, karena sudah ada. Memang Alkitab katakan carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka yang lain akan ditambahkan. Pertanyaannya, kemana kita mencari? Di mana kita mencarinya? Haruskah kita mencarinya di Jakarta, atau di Manado, atau di Inggris, atau di Yerusalem ini, cari kerajaan Allah? Atau ke Mekah? Atau ke Mekah? Jawabannya dalam hati nurani kita, dalam pikiran kita, dalam hidup kita. Kita melakukan yang benar, tidak salah. Kita melakukan yang dikehendaki Allah. Kita melakukan apa yang dimaui Allah itu.
maka tidak salah yang lain-lain akan ditambahkan. Ya, makanya ini saya coba lakukan apa yang dikehendaki Allah. Kehendaki Allah dengan mengikrarkan, mengatakan kepada murid-muridnya, pergilah. Ya, dan ini yang sedang saya lakukan. Saya pergi. Pertanyaannya, kemana saya pergi? Kadang-kadang saya tidak tahu. Di mana saya tidak tahu. Bagaimana saya tidak tahu. Ongkosnya berapa? Saya tidak tahu. Yang saya tahu, Tuhan katakan pergi. Beritakan Injil, baptis, ajar dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tidak sampai di situ. Aku menyertaimu. Makanya saya sangat percaya Tuhan terus menyertai saya. Ini 1 bulan. 1 bulan lebih 2-3 hari. 1 bulan lebih sedikit. Saya ada di Sulawesi Barat, ya. Saya terbang masuk ke Palu di Sulawesi Tengah, dan di Mamuju, dan di Mamasa. Saya ada di gunung, ada di lembah, ada di kampung, ada di desa. Saya pergi. Keadaan sangat sederhana, situasi sangat sederhana, semua serba sederhana. Tapi saya dan istri dapat lakukan penuh sukacita. Saya sangat senang sekali orang-orang yang saya kunjungi, mereka gembira, mereka senang. Dengan gembira dan senangnya orang-orang yang saya kunjungi aja, saya lebih-lebih lagi dari senang, ya. Itu senangnya mereka, itulah yang menyenangkan hati jiwa saya. Tidak mudah. Iklimnya, cuacanya, hujan, dingin, dan dingin sekali. Sampai masuk ke tulang-tulang, sampai ke sumsum tulang saya. Dingin sekali. Nggak mungkin di setel, tidak ada itu remote-nya, tidak ada. Sangat-sangat dingin, ya. Tapi dapat saya lakukan. Kadang-kadang cuaca sangat panas. Kadang-kadang jalan becek-becek, jelek sekali, buruk kali, batu-batu, sakit, sampai sakit-sakit, tapi waduh nggak jelas. Tapi tetap saya jalani dengan penuh sukacita. Disuruh ulang lagi untuk saya datang, saya akan datang. Betul, saya akan datang. Saya akan datang lagi ke lokasi yang sama nantinya. Saya akan beritakan kabar baik, kabar sukacita, Injil itu. Terkadang orang-orang yang tidak mengetahui tentang Injil, mereka pikir Injil itu suatu momok, suatu yang mengerikan. Padahal Injil itu kabar baik, kabar sukacita, yang cekcok supaya tidak cekcok, yang sakit hati supaya tidak sakit hati, yang kecewa supaya tidak kecewa, yang saling marah supaya tidak marah, disuruh berdamai, bahkan musuh kita, doakan musuh kita, ampuni mereka. Itulah yang diajarkan oleh Injil. Tetapi anehnya inilah yang menjadi momok, Bang Pendi, ya. Menjadi momok, menakutkan. Padahal mengajar orang supaya tidak bertengkar, terkhusus bagi rumah tangga tidak bercerai, ya, satu tubuh, supaya nggak bercerai. Jangan sakiti istri itu bagian tubuh, ya kan. Jangan sakiti saudara lain, teman yang lain, bahkan tetangga. Tidak boleh disakiti. Inilah yang diajarkan oleh Injil, mengampuni, mengasihi satu dengan yang lain. Jikalau engkau ingin berpikir seperti yang engkau pikirkan, bahasa sehari-harinya begitu. Ya, seperti yang engkau keingini, seperti yang engkau maksud, engkau ingini, seperti yang engkau pikirkan, dan lakukanlah itu dahulu terhadap orang lain. Itulah yang diajarkan oleh Injil, kasih dan sayang, gitu ya. Mengasihi, menyayangi satu dengan yang lain. Luar biasa yang diajarkan oleh Injil itu. Kalau dulu, Bang? Kalau dulu saya sendiri merasa, saya sendiri entah kenapa ya. Ya mungkin kalau bagi Anda yang tidak berpikir seperti itu, tidak apa-apa. Saya dulu berpikir, saya tidak suka dengan orang Kristen. Saya benci dengan orang Kristen. Ada nggak alasan yang paling mendasar kenapa tidak suka sama orang Kristen? Ya mungkin karena orang tua saya sendiri mengatakan orang Kristen itu orang kafir. Saya ingat sekali, saya masih kecil ada mimbar agama Kristen di televisi. Langsung dikasih matikan itu. Mati, langsung dikasih mati. Padahal begitu saya ikuti mengajarkan kasih bersama bersaudara, ya kan? Berarti ada yang salah. Makanya saya sharing hari ini, berbicara hari ini. Inilah kenapa saya menjadi percaya dengan Tuhan Yesus itu. Ya, kenapa saya bisa mengimani Isa Al-Masih itu
menjadi satu-satunya jalan dalam hidup saya, petunjuk jalan ya. 25 nabi dalam ajaran saya dulu, mulai dari Adam, Idris, Nuh, Hud, Lut, Soleh, Ibrahim, Isa, Zulkifli, Ilyasa sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hanya Isa Al-Masih lah. Ya, dia sudah diterangkan, dia dilahirkan yang pertama menjadi hakim yang adil. Menjadi hakim yang adil, Yang kedua, akan datang nanti yang menghakimi kedua, di dunia akhirat. Betul. Yang kedua, dia adalah satu-satunya pribadi yang terkemuka bukan saja di dunia tapi juga di akhirat. Di akhirat, dia penyembuh, dia Imam Mahdi. Betul. Orang sopak disembuhkan, Betul. orang kusta disembuhkan, Betul. orang buta melihat, orang tuli mendengar, bahkan ada mujizat orang mati disembuhkan. Wah, ini luar biasa. Betul. Pekerjaan siapa ini kalau bukan pekerjaan ilahi? Itu yang kedua. Yang ketiga, dikatakan juga bahwa Isa itu ruhullah. Rasulullah. Dia kalimatullah. Rasulullah. Luar biasa Isa Al-Masih digambarkan di dalam Alkitab, di dalam Al-Qur'an. Nah, kalau saudara melihat bagaimana sosok pribadi Isa Al-Masih yang digambarkan oleh Allah dalam Al-Qur'an yang saudara imani, itu adalah luar biasa. Yang tidak pernah diberikan kepada nabi-nabi yang lain. Yang tidak pernah diberikan kepada rasul-rasul yang lain, dan dia tidak pernah setara dengan nabi manapun dan rasul manapun. Dikatakan dalam Al-Quran yang pertama sekali, sebagaimana saya katakan tadi, Isa fa'innahu ruhullah wa kalimatuhu. Isa itu sesungguhnya roh Allah dan kalimahnya Allah, badannya Allah, jasmaninya Allah, kalau saya boleh katakan. Yang kedua, digambarkan dalam Al-Quran bahwa Isa itu apa, Bang? Nah, Isa itu adalah satu-satunya manusia yang terkemuka di dunia dan akhirat. Yang ketiga, digambarkan dalam Al-Quran, Isa itu adalah hakim yang adil. Oke, Bang. Silakan lanjutkan apa yang Abang ingin sampaikan kepada teman-teman kita semuanya. Ya. Khususnya mengenai kita harus percaya kepada Yesus Kristus. Ya, bagi saudara-saudari, kekasih Bapak Ibu, adik-adik dimanapun Anda berada, ya, ini yang saya imani, bagaimana saya bisa mempercayai Isa Al-Masih, Yesus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup saya. Tetapi ada cemooh banyak sekali saya lihat. Katanya saya menjual iman, berapalah bisa dijual. Kalau tidak percaya, coba bagi Anda yang menyaksikan suara saya ini, jualah imanmu. Coba, siapa yang mau beli imanmu? Iya, siapa yang mau beli? Siapa yang mau beli imanmu itu? Ya. Ada lagi yang bilang, saya didanai oleh gereja Bethel. Saya aja tidak tahu tata cara gereja Bethel itu bagaimana. Aturan rumah tangga gereja Bethel itu bagaimana, saya tidak tahu. Maksudnya saya tidak mengerti ya, aturan anggaran rumah tangganya itu harus bagaimana jelasnya. Bagaimana gereja Bethel itu mensupport, mendanai pelayanan yang saya lakukan. Oke lah, lewat organisasi saya. Saya beritahu kepada Anda dimanapun Anda berada, organisasi saya belum pernah membayar kepada saya mendanai 1 juta aja. Jangankan 1 juta, 100.000 belum pernah saya alami. Pergi, ini ada duit 100.000, belum pernah saya lakukan itu. Dari dulu saya lakukan, dari tahun 1995 saya awali pelayanan saya membeli baju, saya jual, mulai dari Medan, di Aceh. Saya beli baju di Tanah Abang, saya beli baju di Mangga 2, saya beli 35.000, saya jual 50.000. Saya beli 78.000 atau 75.000, saya jual 100.000. Kadang saya buka di pinggir sungai, saya buka. Orang berpikir saya pedagang. Padahal saya ini pelayan ya, melayani dimanapun. Keuntungan yang saya dapatkan itulah yang menjembatani pelayanan perjalanan saya dengan isi saya. Nggak main-main loh, 2 tiket. Saya lakukan itu. Kami lakukan penuh sukacita. Saya bawa ke Kalimantan, saya bawa ke Sulawesi, saya bawa ke Papua, saya menjual baju itu. Jadi yang mengatakan saya disponsori, sekali lagi itu sudah salah.
Bahkan ada yang mengatakan saya ini bukan orang Aceh, katanya saya orang Batak. Pendi juga orang mengatakan orang Batak, katanya mukanya tidak sama dengan orang Aceh, dan saya juga katanya orang Batak. Kenapa? Saya suatu hari menjelaskan tentang kota Medan kepada istri saya naik beca. Lihat, Pendeta Aliuddin ini dia tahu tentang kota Medan. Berarti dia diyakinkan dia orang Sumatera Utara, orang Medan. Karena saya bisa menceritakan tentang kota Medan dan Belawan. Saya sangat tahu Papua, Sorong, Jayapura, Yaukimo, Biak, Manowari, bahkan sampai Papua Nugini. Bahkan sampai Papua Nugini sana, Montagen, Hagen, Tari, Mindile, arah Port Moresby. Saya bisa jelaskan karena saya sudah ke sana. Saya bisa menjelaskan dengan baik tentang Malaysia. Mulai Malaysia Barat, mulai Johor Bahru, sampai Penang, sampai ke Kedah, apalagi cuman KL, Alor, Star, Perlis. Saya sangat tahu di sana sampai Pulau Langkawi. Saya bisa jelaskan dengan baik. Saya bisa menjelaskan Malaysia Timur, mulai Kuching, Sarawak, Sabah, Sibu, Bintulu, Seri Aman, banyak tempat. Saya bisa jelaskan. Itu menunjukkan saya pernah ke sana. Minta maaf, saya bisa jelaskan Amerika, Los Angeles, Texas, Iowa, Kansas, Dallas, California, Boston, karena saya sudah pernah ke sana. Jadi yang menganggap kami ini orang Batak sekali lagi sudah salah. Hari ini saya menjelaskannya. Saya didanai, disponsori oleh Gereja Betel. Sudah salah lagi. Sudah salah lagi, ya kan? Dikatakan lagi saya bukan orang Aceh. Sudah salah lagi. Katanya bahasa Acehnya tidak pas. Memang berapa puluh tahun saya meninggalkan Aceh. Puluhan tahun. Mengikuti 40 tahun lebih saya meninggalkan Aceh. Tapi saya sering bolak-balik Aceh. Saya lahir di Aceh. Saya putra Aceh, saya asli orang Aceh, kakek nenek moyang saya orang Aceh. Jadi kenapa Batak? Kenapa Batak? Ya, tapi dipegang tanya Batak, muka Batak yang ke anak apa lah, anak apa, bamenan kan? Nah yang pegah, tanya duanya awak Batak. Awak Batak. Muka pajuh bui pegah. Anak itu bui bengadak. Oma bikin lagi nyan membedi sayang. Jadi inilah kami berdua. Kami mungkin ada banyak orang Aceh yang percaya dengan Tuhan, sangat banyak. Kalau dihitung sangat banyak. Saya menghitungnya sangat sulit sekali karena sangat banyak. Belum lagi anak-anak buah saya yang di bawah saya. Mereka percaya dengan Tuhan. Itu orang Aceh, belum lagi orang Jawa, orang Sunda. Ini ke tempat kita Bang juga beberapa hari kemudian, beberapa hari ke depan akan datang juga orang dari Aceh. Kalau yang akan datang ini baru percaya. Baru ya? Baru percaya. Kita selama ini injili dan puji Tuhan. Tuhan jamah, akhirnya dia mengaku bahwa satu-satunya jalan ke surga itu melalui Yesus Kristus. Tidak bisa dengan cara kita, yaitu dengan usaha, amal baik, ketaatan kita, ataupun kita melakukan segala amar ma'ruf nahi mungkar. Tidak cukup di situ. Kita percaya, kita masuk surga itu murni karena kepercayaan kita kepada Yesus Kristus. Nah, Bang, padu trip ka hana boli Aceh? Ilung sabi long Aceh. Sabi Aceh. Sabi Aceh, tiap tahun nung Aceh. Oh ya? Setiap tahun nung Aceh. Tapi hana sodepu. Anak satu pun, tapi minyak keluarga nah itu pun. Tapi jinau keluarga ka anak galakli keluarga karena itu pun. Lu nak bergabar di YouTube kan. Tapi nggak apa-apa masalah itu. Tapi ada masalah. Lu tetap nunggu Aceh. Mengenai ancaman segala macam. Ini ancaman kan kayak yang ngancam kan. Itu anak pegat siapa kan. Betul. Itu anak. Hana temucu. Anak temucu. Hana narkoba. Hana minang. Jamun, jenis jamun. Tapi yang paling enggak drone mio jenggot Bang. Tapi begapan bendi minyak na di koh untuk lungkoh kedra. Jadi nyau wate lumpur jenggotnya kan.
kebetulan lockdown kan, eksperimen lo, lung botak lun kan, oleh lun, nalinya lung panjang ya kan, kepanjang kan, panjang dah ikut, jenggot mereka di ikut tapi kan, lung sok kopi ikut kan, yang ke, jadi pakibat, jadi pegah. Awak kafir yang jenggot, awak Yahudi jenggot panjang-panjang kat. Tapi sesungguhnya lu anak galak yang panjang lagi nya, anak galak. Nya eksperimen menteng karena ilai bulun lockdown hanje kenau hanje gede, hanje tajak kenau hanje tajak gede kan. Kolong panjang. Tuh bulun tu 50 panjang kan. Baru lungkoh kan. Betul. Lagi nya, yang pilih kan masalah. Betul. Jadi jadi saudaraku yang sesuai, inilah bincang-bincang kami ya. Bang Aliudin baru pulang dari Sulawesi, Bang ya. Baru pulang dari Sulawesi, beliau istirahat di tempat kita di sini di Habaget. Mungkin nanti malam ataupun besok kita akan sambung lagi. Beliau masih 2 hari di sini. Besok kami akan masak kuah Aceh. Kuah pliu mangat hak lah dia lu pegat timpan ya. Nya awak indang rau mesti pajuhnya. Kan. Kuah pliu lu pegat ke rau. Lu yang pegatnya. Kan awak Jawa yang pegat. Nya lu si Ali yang pegatnya kan. Lu alunya lu pegat timpan mangat hak lu pegat. Apa deh? Jadi sehingga hotel drone pegat timpan dengan kuah pliu. Tapi video tak pegat video. Video tak pajuhnya alunya jip kupinya. Kopi kan kopi Acehnya. Sayang hanali kopi Aceh habis hatalun kan. Nyau kopi Sulawesi Barat mangat kan. Di ujung geli di rumah. 10 jam dari kota Palu. 10 jam. Betul. Baru tuh keri. Jadi merumpuk kopinya susah. Betul. Mangat kan. Oke, saudaraku dikasih Tuhan, terima kasih. Kiranya saudara semua yang diberkati Tuhan. Doa kami di tahun ini kita menjadi tahun kesuksesan, tahun untuk kemuliaan Tuhan. Mari kita tambah hari tambah dekat dengan Tuhan, tambah hari tambah melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Seperti yang dikatakan oleh Bang Aliudin tadi, pergilah, beritakanlah Injil, baptis, ajar mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Tidak Kudus. sampai di situ, aku menyertai. Aku menyertai. Berarti Yesus. Tuhan itu, Allah itu menyertai setiap orang-orang yang memberikan kabar baik. Betul. Habaget kan? Kabar baik. Nah, kalau sudah Tuhan yang menyertai, apa yang perlu kita takutkan? Nah, yang perlu kita takutkan sebenarnya satu. Kalau kita tidak menerima Injil dan kita sudah menerima Injil tapi kita tidak memberitakannya. Ini menjadi persoalan di hadapan Tuhan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh Bishem Adonai Yesua Hamasiah Waruah Kudus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Amin.